Bab 691, Pendapat. Mistra terus memanggil prajurit satu demi satu, dan akhirnya, dia mencapai prajurit tahap Mid Impose. Merekalah yang mengajar hampir semua orang. Totalnya ada 7 orang, tapi hanya 3 orang yang tampaknya menjadi guru. Ketika dia menanyakan pertanyaan prajurit Mid Impose Stage, Mistra menjadi sedikit terkejut. Jawaban mereka berbeda-beda. Mereka jauh lebih rinci. Prajurit lain telah menjelaskan apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya, namun mereka tidak menjelaskan mengapa hal yang mereka lakukan benar-benar berhasil. Namun, para pejuang Mid Impose Stage ini juga menjelaskan mengapa hal-hal yang mereka lakukan benar-benar membuahkan hasil. Kali ini, Mistra membutuhkan waktu lebih lama untuk menanyakan pendapat para prajurit Impose Stage, dan dia juga mulai menuliskan banyak hal baru di bukletnya. Dan dari mana kamu mempelajari semua hal ini? Dia bertanya menjelang akhir. Guru yang mengajariku, prajurit itu menjelaskan, sambil menunjuk ke arah sang. Oh, gumam Mistra, ini adalah pertama kalinya seseorang berhubungan langsung dengan prajurit kulit putih misterius ini. Semua orang hanya membicarakannya secara jarak jauh seolah-olah mereka belum pernah benar-benar bertemu. Saya perhatikan bahwa Anda dan 2 pejuang lainnya disebut sebagai guru oleh banyak pejuang. Kenapa murid-murid Anda memanggil Anda guru, tetapi Anda memanggil guru Anda sebagai guru? Tanya Mistra. Ada banyak guru tetapi hanya satu guru, kata kesatria itu. Kami memilih untuk tidak menggunakan gelar master karena rasa hormat kami kepada guru kami. Kami adalah guru, bukan tuan, katanya. Mehaem, ucap Mistra, dan tuanmu bukan seorang guru. Anehnya, prajurit itu tidak menjawab selama 2 detik. Tidak, katanya. Apa bedanya? Tanya Mistra. Prajurit itu terdiam beberapa saat. Kemudian, dia melihat ke arah sang sebentar dan melihat ke belakang. Karena kami peduli dengan siswa kami, ujarnya. Reaksi para prajurit yang tersisa sangat beragam. Beberapa dari mereka mengerutkan kening pada prajurit itu, sementara yang lain memandang ke samping dengan tidak nyaman, sementara yang lain tampak diam-diam setuju. Tentu saja Mistra memperhatikan semua reaksi ini, yang membuatnya tertarik. Mengapa kamu mengatakan hal seperti itu? Tanya Mistra. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Saya percaya harus jujur. Ya, guru telah melakukan hal-hal luar biasa bagi kami, dan beliau mengajari kami hal-hal yang tidak dapat kami pahami sendiri. Bahkan setelah bertahun-tahun, saya merasa kemampuan mengajar saya masih jauh di bawah kemampuannya. Saya sangat menghormatinya atas hal itu, namun dari sudut pandang yang lebih emosional, saya berharap saya tidak sekadar menjadi sosok penting baginya. Aku tidak yakin apa yang dia dapatkan dari hal itu, tapi aku tahu kalau dia mengajari kami hanya karena keuntungan finansial. Aku tidak tahu siapa yang menawarinya hadiah, tapi aku tahu itulah satu-satunya alasan mengapa dia mengajari kami. Dia tidak peduli dengan kekuatan kita. Dia tidak peduli dengan kebahagiaan kita. Dia tidak peduli dengan kekuatan pertempuran kita. Dia hanya menginginkan prajurit Impose Stage sebanyak mungkin, dan dia tidak peduli siapa yang maju. Kesunyian. Reaksi para pejuang saat ini kembali beragam. Sangat menarik, kata Mistra. Jadi, ringkasnya, kamu mempunyai guru yang sangat kompeten dan berpengetahuan luas, tapi dia sangat dingin dan acuh tak acuh terhadapmu. Benar, kata prajurit itu. Mistra mencatat beberapa hal dan mengirim prajurit itu dalam perjalanannya. Ketika dia berbicara dengan prajurit berikutnya, Sang muncul lagi. Mistra bertanya tentang Sang lagi, dan prajurit itu pada dasarnya mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, reaksinya netral atau negatif. 4 prajurit Mid Impose Stage yang tersisa tidak memiliki banyak masalah dengan Sang seperti 2 prajurit pertama. Mistra memanggil yang berikutnya. Tolong, jangan percaya semua yang dikatakan 2 orang sebelumnya, kata prajurit itu segera sebelum Mistra sempat mengajukan pertanyaannya. Biar aku yang menjawab pertanyaannya dulu, kata Mistra sambil tertawa kecil. Kamu akan mendapatkan kesempatanmu. Oke, kata prajurit itu. Belakangan, topik Sang muncul, dan prajurit itu ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu. Menjadi seorang guru atau master bukanlah tentang membangun sebuah hubungan. Kita memiliki orang tua, teman, dan keluarga untuk membangun hubungan. Memiliki seorang master atau guru berarti mempelajari sesuatu. Itu adalah sebuah transaksi. Kamu mengajariku, dan aku akan membalas budimu di masa depan. Itulah hubungan antara guru dan murid. Siapapun yang percaya bahwa seorang guru atau guru harus memanjakanmu seperti anak kecil adalah naif. Guru telah melakukan hal itu. Beliau mengajari kami, dan beliau mengajari kami dengan sangat baik. Itulah yang ingin saya katakan, kata prajurit itu. Menarik, jawab Mistra. 2 yang pertama memiliki murid yang cukup banyak, sama seperti kalian. Kalian bertiga sepertinya adalah guru yang paling populer di antara para prajurit tahap Impose menengah. Betul. Prajurit itu mengangguk. Mengapa ideologi Anda sangat berbeda dengan ideologi mereka? Tanya Mistra. Mereka selalu seperti ini, jawab prajurit itu. Awalnya, mereka mencoba untuk mendapatkan favoritisme guru, tetapi begitu mereka berada di bawah pimpinannya untuk sementara waktu, mereka hanya mengeluh. Mereka menangis sepanjang waktu karena mereka menginginkan lebih banyak waktu luang dan bahwa guru seharusnya membantu kami mencapai tujuan kami dengan menjadi lebih kuat. Guru segera memberitahu mereka bahwa dia tidak memaksa mereka untuk tinggal dan mereka bisa pergi kapanpun mereka mau.
Tetapi mereka tidak melakukannya. Menurutku, mereka hanya malas dan menyimpan kebencian karena guru tidak mengizinkannya. Mereka sepertinya tidak berterima kasih sama sekali padanya, dan aku membenci mereka karenanya. Mistra mengangguk beberapa kali. Mengapa kamu menjadi seorang guru? Saya pernah hidup dalam keadaan biasa-biasa saja, berpikir bahwa tidak ada jalan maju. Saya adalah seorang prajurit panggung komandan di kota lain, dan saya merasa seperti saya telah mencapai puncak kekuatan saya. Pada akhirnya, guru menyelamatkan saya dengan membawa saya ke kotanya, dan ketika saya mencapai tahap jalan sejati, beliau membawa saya ke bawah naungannya. Saya tidak pernah ingin merasakan keputusasaan dalam hidup saya lagi, dan itulah mengapa saya ingin mengajar orang-orang. Saya tidak ingin mereka meninggal dalam usia dini. Banyak pejuang yang memiliki bakat jauh lebih besar dari apa yang mereka sadari. Mereka hanya membutuhkan seorang guru untuk membantu mereka mengungkapkan bakat mereka. Mistra mengangguk. Tadi kamu bilang jadi guru dan murid itu transaksional, tapi sekarang yang kamu maksud adalah motif altruistik. Kok bisa? Yah, aku juga melatih diriku sendiri, dan jika seorang siswa mencapai tahap memaksakan, aku ingin mereka membalasku dengan 200 kristal mana kelas 5. Mistra tertawa kecil. Dipahami. Lalu, dia memanggil prajurit berikutnya. Jawabannya mengenai hubungannya dengan Sang agak netral. Saya adalah pejuang pertama selain guru yang mencapai tahap memaksakan. Dia meminta saya untuk mengambil alih tugasnya mengajar untuk sementara waktu, dan saya melakukannya. Saya melunasi hutang saya, dan kami tidak memiliki hubungan lagi. Itu saja. Saya sebenarnya bukan guru, oleh karena itu saya berusaha mencari cara untuk meningkatkan kekuasaan saya dengan menerima pekerjaan di suatu organisasi. Tentu saja, karena saya tidak memiliki SKP lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Petik 2. Mistra mengangguk dan memanggil prajurit berikutnya. Prajurit berikutnya sangat menghormati Sang. Dialah yang memberi mereka kesempatan untuk menjadi sekuat mereka sekarang, dan dia akan selamanya berterima kasih atas hal itu. Mistra memanggil prajurit Mid Impose stage kedua dari terakhir, dan hubungannya dengan Sang membingungkan. Sulit untuk menemukan kata yang tepat. Saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan tentang dia, katanya. Dia mengajariku banyak hal, tapi metodenya juga menjauhkanku dari istriku, dan dia meninggal saat aku tidak ada di sana. Hingga akhir, aku merasa terasing dari keluargaku sendiri. Saya merasa menyesal setiap kali saya melihat beberapa anak saya yang jauh, namun saya tidak dapat menyangkal bahwa metode guru sangat efektif. Dia telah memberiku apa yang kuinginkan, kekuatan. Itu terjadi dengan harga yang belum siap saya bayar. Tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa menyalahkan dia atas hal itu. Saya bisa saja pergi begitu saja. Tidak ada seorang pun yang memaksa saya untuk tetap di sini. Pada akhirnya, aku tidak tahu. Mistra mengangguk dan menyuruh prajurit itu pergi. Dia hanya memiliki 2 teman yang mengikutinya bersama keluarga mereka. Dia sendiri tidak membawa keluarga. Kemudian, tiba waktunya bagi prajurit Mid Impose Stage yang terakhir. Itu adalah wanita dengan rambut perak, yang pernah mengambil bagian dalam turnamen akbar lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia sangat hormat, dan dia berbicara tentang Sang dengan penuh rasa hormat. Ketika dia pergi, dia tidak membawa teman atau keluarga bersamanya tetapi dibandingkan dengan prajurit terakhir, dia tidak tampak sedih dan kesepian. Kini, hanya Sang dan Mistra yang tersisa. Bab 692, Sensitif. Mistra memberi isyarat agar Sang datang, dan Sang tanpa berkata apa-apa menghampirinya. Semua prajurit bersama teman dan keluarganya telah tiada, membuat kawasan yang sebelumnya ramai tampak cukup sepi. Nama, Pedang Sang, kata Sang. Kamu masih menggunakan nama belakang itu? Mistra bertanya dengan alis terangkat. Jelas sekali, Mistra tahu lebih banyak tentang Sang daripada semua pejuang lainnya. Aku tidak punya nama belakang sebelumnya. Sebaiknya gunakan saja, kata Sang datar. Mengapa kamu membunuh salah satu asisten pengawas dari area 23? Mistra bertanya dengan netral. Alasan pribadi, jawab Sang. Makhluk-makhluk itu, dia bertanya. Itu bukan urusanmu. Mistra mengangkat alisnya mendengar nada bicara Sang yang sangat kasar. Itu menjadi perhatianku. Aku perlu memverifikasi di mana letak kesetiaanmu. Sang mendengus. Apa gunanya kesetiaan ketika kamu adalah salah satu dari 9 kekuatan terkuat di dunia? Bahkan jika aku ingin memberontak, aku tidak akan pernah mencapai alam ke-8 tanpa bantuan kekaisaran. Jadi, apa gunanya? Mistra mengira Sang akan sedikit berbeda dari prajurit lainnya, tapi dia tidak menyangka Sang akan bersikap sedingin ini padanya. Bukankah dia sedikit pun terintimidasi olehnya? Jika dia mau, dia bisa mengubah Sang menjadi debu hanya dengan spirit sense-nya. Kamu telah menemukan tahap pemaksaan, sebuah cara teoretis menuju alam ke-6 dan bahkan menuju alam ke-7, kan? Dia bertanya. Sang mengangguk tanpa berkata-kata. Lalu, apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu tidak bisa menciptakannya untuk 8 alam? Menciptakan jalan bukanlah masalahnya, kata Sang. Lalu, apa itu? Mengapa kamu membutuhkan kekaisaran? Dia bertanya. Sang tidak begitu yakin mengapa Mistra menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena aku membutuhkan mana yang dibutuhkan untuk mencapai alam ke-8. Kenapa kamu tidak menyerap mana dunia saja seperti terobosan lainnya? Tanya Mistra. Sang tetap diam selama 2 detik. Karena mana tidak cukup. Kali ini Mistra yang mendengus.
Itu alasan yang menarik, katanya. Menurutmu mana di dunia ini tidak cukup? Pernahkah kamu melihat seberapa besarnya? Bagaimana mungkin mana tidak cukup? Spirit Sense Sang memeriksa Mistra dengan sangat cermat. Dia sepertinya tidak berbohong. Aku mengerti, kata Sang. Kalau begitu, aku bukan di departemenmu. Mistra mengerutkan alisnya. Maksudnya apa? Saya tidak di departemen Anda, kata Sang. Kata siapa? Dia bertanya. Katakan kepada siapa kamu seharusnya mengantarkan aku. Mistra tampak bingung dan frustrasi, tetapi kebingungan itu tidak sepenuhnya terletak pada Sang. Berdasarkan apa yang dilihat Sang, dia mungkin telah tepat sasaran. Dia kemungkinan besar seharusnya menyerahkan Sang kepada orang lain sementara semua prajurit lainnya mungkin berada di bawahnya. Apa yang membuatmu berpikir aku harus menyerahkanmu pada orang lain? Tanya Mistra. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak mengenai topik ini, kata Sang. Saya tidak ingin merusak peluang saya dengan Lightning Manor. Akulah yang mengevaluasi peluangmu dengan Lightning Manor. Bagaimana tidak menjawabku bisa merusak peluangmu? Dia bertanya. Sang tidak bergerak. Kesunyian. 10 detik hening. Dengan baik, tanya Mistra. Apa jawabanmu? Saya tidak bisa berbicara lebih banyak tentang topik itu, kata Sang. Kamu harus menjawab pertanyaanku, kata Mistra dengan suara tegas. Saya akan menjawab pertanyaan Anda, tetapi saya tidak akan berbicara lebih banyak mengenai topik sensitif ini, kata Sang. Apa? Bagaimana itu bisa masuk akal? Mistra terus menanyakan pertanyaan serupa berulang kali, tetapi Sang hanya diam, tidak menjawab satu pun pertanyaannya. Setelah 2 menit, Mistra mengertakkan gigi dan benar-benar menggunakan Spirit Sense-nya untuk menekan Sang. Sang tidak bergerak sama sekali. Spirit Sense-nya bahkan tidak bergetar sedikit pun. Tentu saja, Spirit Sense-nya pada dasarnya ditekan ke tanah oleh Mistra, tapi rasanya sama tenang dan netralnya seperti sebelumnya, hanya saja lebih terjepit. Semakin banyak waktu berlalu, Mistra mulai merasa takut. Dia telah memberikan begitu banyak tekanan pada Sang, seseorang yang berada 2 alam di bawahnya, tetapi dia tidak bereaksi dengan cara apapun. Selain itu, Sang memiliki aura yang sangat sunyi dan putih di sekelilingnya. Melihatnya hampir seperti melihat gurun garam yang tak berujung. Sepertinya dia bukan manusia. Mistra belum pernah merasakan aura aneh seperti itu sebelumnya, dan ditambah dengan kurangnya mata Sang, dia merasa sangat ketakutan. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba mendapatkan jawaban penting darinya. Bahkan ketika dia langsung mengancamnya, dia tidak bergerak sama sekali. Kamu berada di Peak Impose Stage, kan? Dia bertanya setelah menyerah untuk mendapatkan jawaban tentang topik sebelumnya. Saya berada di alam puncak kelima, tetapi saya tidak berada di tahap pemaksaan, kata Sang. Mistra mengerutkan alisnya lagi. Maksudnya itu apa? Dia bertanya. Tidak bisa membicarakannya, jawab Sang. Apa masalahnya kali ini? Kenapa kamu tidak bisa membicarakannya? Dia bertanya. Informasi sensitif, jawab Sang. Mistra mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari Sang, tetapi dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Oke, lalu bagaimana dengan Impose Stage? Kamu yang menciptakannya, kan? Dia bertanya. Sang mengangguk. Bagaimana kamu bisa memikirkannya? Sang dengan netral menjelaskan kepadanya tentang saat dia mengetahui tentang benih bila angin. Kemudian, dia menjelaskan bagaimana dia menemukan konsep Impose setelah menganalisis benih bila angin dan jalur mana miliknya. Terima kasih sudah menjawab, kata Mistra. Bagaimana dengan jalur manamu? Aku tahu kamu punya jalur mana yang jauh lebih banyak daripada orang lain, dan kamu bahkan berhasil membuat inti binatang. Bagaimana kamu bisa mencapainya? Itu adalah informasi sensitif, jawab Sang. Mistra menjadi kesal. Saya bertanggung jawab untuk mengumpulkan pengetahuan tentang prajurit dan mendistribusikan beberapa teknik. Ini berada dalam lingkup saya. Saya mengerti, kata Sang. Namun, cara spesifik yang saya gunakan untuk membuat biskor terkait dengan topik sensitif. Saya akan memberitahu orang yang saya tangani tentang hal itu, dan jika itu benar-benar dalam lingkup Anda, mereka akan memberi tahu Anda. Saat ini, Mistra telah mengetahui bahwa dia tidak akan mendapatkan informasi lebih jauh dari Sang mengenai topik ini. Mengapa kamu membeli Ichi Bastion, dan mengapa kamu memutuskan untuk mengajar murid-muridmu? Dia bertanya. Kuil darah membayarku untuk setiap prajurit kuat yang berhasil aku hasilkan. Itulah alasannya. Mereka memberiku Ichi Bastion sehingga aku bisa membesarkan prajurit secara terbuka, jelas Sang. Baiklah, kata Mistra. Kalau begitu, tolong lakukan teknikmu. Topik sensitif, jawab Sang. Mistra mengerutkan keningnya karena kesal. Aku bisa melihat jalur mana dan inti binatangmu. Pada dasarnya aku sudah bisa mengetahui segalanya tentang teknikmu. Tidak ada yang sensitif tentang itu. Kalau begitu kamu tidak perlu melihatnya, jawab Sang. Mistra menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas. Baiklah, lalu, bagaimana dengan alam keenam? Kamu bisa memberitahuku tentang itu, kan? Saya menyebutnya tahap koneksi dunia, kata Sang. Setelah itu, Sang mulai menjelaskan cara kerja World Connection dan cara menciptakannya. Buklet Mistra mencatat banyak sekali informasi saat Sang terus menjelaskan. Dibandingkan saat dia bertanya tentang tahap Impose, dia menanyakan lebih banyak pertanyaan tentang tahap koneksi dunia. Cara kerja tahap koneksi dunia jauh lebih rumit dan canggih, dan dia ingin mempelajari segala hal tentangnya.
Sang menjawab pertanyaannya mengenai koneksi dunia selama hampir 1 jam penuh. Lalu, dia menunjukkan kemampuannya. Akhirnya, Misra selesai berbicara tentang tahap koneksi dunia, dan dia bertanya tentang teori jalan menuju alam ketujuh. Topik sensitif, kata Sang. Saya akan memberitahu orang yang relevan, dan mereka akan memberi tahu Anda. Misra sangat tidak suka jika Sang menghentikan aliran ilmu yang keluar dari mulutnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu beruntung aku tidak diperbolehkan membunuhmu, gerutu Misra. Sang tidak bereaksi. Naik ke pelat transportasi, perintahnya dengan suara kesal. Sang tanpa berkata-kata meninggalkan Ichi Bastion dan berjalan ke Transportation Plate. Lucunya, lingkaran pertama di pelat transportasi masih gratis. Sepertinya semua orang tanpa berkata-kata setuju bahwa Sanglah yang akan mendapatkan lingkaran itu. Sang tidak keberatan, berjalan mendekat, dan menunggu di tengah lingkaran. Beberapa saat kemudian, Misra melangkah ke pelat transportasi. Siapa? Piring besar itu mulai melayang bersama semua orang di atasnya, dan beberapa detik kemudian, piring itu melesat ke kejauhan. Ini menandai berakhirnya masa Sang di wilayah keluarga Twilight Dust. Mulai sekarang, dia adalah anggota Lightning Manor. Bab 693, Rumah Baru. Para prajurit dan keluarga mereka terbang ke arah barat di pelat transportasi. Beberapa jam kemudian, semua orang meninggalkan kerajaan keluarga Twilight Dust dan memasuki kerajaan Lightning Manor. Kebanyakan orang di sini belum pernah melakukan perjalanan dengan kecepatan luar biasa sebelumnya. Lagi pula, ada sekitar 1,5 juta kilometer antara Ichi Bastion dan Kekaisaran Lightning Manor. Pelat transportasi berubah arah segera setelah semua orang memasuki kerajaan Lightning Manor dan terbang ke arah barat laut. Saat Sang merasakan dunia berlalu dengan cepat di bawahnya, perasaan tertentu muncul di dalam dirinya. Ketika dia meninggalkan kerajaan Lightning Manor, dia adalah seorang penjahat. Sang adalah seorang pejuang tahap jalan sejati yang tidak berdaya di dunia yang penuh dengan penyihir yang kuat. Hanya ketika dia bertemu kuil darah barulah Sang benar-benar mendapatkan rasa aman lagi. Kemudian, dia tinggal di kuil darah selama sekitar 500 tahun, lebih dari 2/3 dari seluruh hidupnya. Dan sekarang, dia telah kembali ke wilayah Lightning Manor, dan kali ini, dia bukan penjahat. Sebaliknya, dia pada dasarnya menjadi karyawan terhormat di Lightning Manor. Saat itu, Sang telah menjadi asisten supervisor di area pengembangan. Dan sekarang, Sang akan bergabung dengan bagian paling rahasia dan mungkin paling penting dari Lightning Manor. Tentu saja, meskipun itu yang diharapkan Sang, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai hasil itu. Lagi pula, fakta bahwa dia adalah seorang pejuang mungkin akan menjadi sebuah masalah. Akankah Lightning Manor bersedia mendukungnya? Tentu saja. Tapi apakah mereka bersedia mendukungnya sampai mereka memberinya kesempatan nyata untuk bertarung di turnamen besar demi posisi Raja Penyihir? Itu jelas tidak pasti. 1 jam kemudian, pelat transportasi mulai melambat dan akhirnya mendarat. Sang pernah ke sini sebelumnya, dan dia mengenali lingkungan sekitar. Saat ini, semua orang berdiri di depan sebuah kota, dan kota yang sangat istimewa. Dibandingkan dengan semua kota yang biasa dikunjungi Sang, kota ini dijalankan oleh para pejuang. Tembok kota tidak sebesar Ichi Bastion, dan hanya ada 3 Archmage di dalamnya. Terlebih lagi, para Archmage ini semuanya berada di alam Archmage awal dan awal. Lingkaran sihir yang melindungi kota lemah dan tidak mengesankan dibandingkan dengan Ichi Bastion. Secara keseluruhan, kota ini tampak terlalu lemah untuk bertahan hidup di alam liar. Lagi pula, setiap beberapa bulan, binatang leluhur mungkin akan muncul di dekatnya. Lalu bagaimana? Ya, itulah mengapa kota ini istimewa. Itu adalah pemukiman terbesar di hutan belantara yang dikurasi oleh Lightning Manor. Sekitar 50.000 kilometer telah diisolasi oleh Lightning Manor. Mereka telah mengontrak banyak penyihir leluhur untuk menjaga perbatasan di jarak 50.000 kilometer tetap terisolasi. Aturannya adalah hanya binatang buas dengan level prajurit terkuat di wilayah tersebut yang diizinkan masuk dan tinggal di sana. Binatang buas yang lebih kuat akan diintimidasi untuk melarikan diri atau langsung dibunuh. Ini menciptakan dunia yang sangat cocok bagi para pejuang. Mereka masih berada dalam tekanan, namun mereka punya peluang untuk melawan. Tentu saja, Lightning Manor juga terkadang memasukkan penyihir kriminal ke dalam wilayahnya dan menjanjikan hukuman yang lebih ringan ketika mereka berhasil membunuh prajurit. Dengan menggabungkan semua hal ini, Lightning Manor telah menciptakan dunia kecil-kecil bagi para pejuang di mana mereka berada dalam bahaya tetapi tidak terlalu berbahaya sehingga mereka perlu takut akan kepunahannya. Tentu saja, agar tidak merusak keseimbangan, penyihir yang sangat kuat juga tidak diizinkan masuk. Jika seorang penyihir ingin memasuki dunia kecil ini, mereka perlu mendapatkan izin dari Lightning Manor. 3 Archmage yang tinggal di kota ini berada di sini hanya untuk menjalankan lingkaran sihir dan membuat peralatan. Ya, ternyata mage lebih cocok untuk membuat peralatan daripada pandai besi atau prajurit. Setidaknya untuk sekarang, pasti ada cara untuk menempa peralatan yang lebih baik lagi, tapi belum ada pandai besi atau pandai besi serupa yang benar-benar mengesankan yang muncul. Dulu ketika Sang berada di sini, kota ini sangat berbeda. Alih-alih dipenuhi oleh para pejuang, kota ini dipenuhi oleh banyak penyihir yang mempelajari berbagai area pengembangan dan mengumpulkan temuan mereka. Ada juga beberapa summoner, spiriter, dan prajurit, tapi mereka bukanlah mayoritas.
50.000 kilometer di sebelah barat kota kecil ini terdapat sebuah danau besar yang disebut Danau Kelahiran. Danau Kelahiran adalah tempat yang menampung area pengembangan 21 hingga 40. Area pengembangan 21 hingga 40 adalah untuk pengembangan alami untuk melihat apa yang akan dihasilkan oleh manusia, dan semua area pengembangan ini diciptakan oleh Lightning Manor. Semua area ini berada di atas dataran tinggi yang menjorok keluar dari Danau Kelahiran. Tentu saja, dataran tinggi itu tidak alami. Mereka diciptakan oleh sepasang raja penyihir bumi dan logam. Danau Kelahiran juga memiliki satwa liar yang tumbuh subur di perairannya, namun binatang buas dari danau tidak diperbolehkan menyerang manusia manapun, dan peraturan itu diberlakukan oleh penduduk terkuat di Danau Kelahiran. Seorang Beast Lord yang tinggal di dasar danau. Kehadiran Beast Lord ini menjauhkan binatang buas yang bukan milik Danau Kelahiran dari area pengembangan, dan itu juga merupakan hal yang memungkinkan Beast Zone memasuki area pengembangan. Bisa dibilang itu adalah penjaga gerbang. Namun, meskipun ia adalah penjaga gerbang, sebenarnya ia tidak mengelola binatang buas di masing-masing area. Itu terserah pengawas. Penjaga gerbang hanya mengizinkan binatang buas untuk masuk atau keluar dari area, tidak ada yang lain. Dulu ketika Sang melompat turun dari area 23, dia telah tiba di atas danau, dan sejak dia melompat turun dari ujung selatan area 23, dia juga melakukan perjalanan ke selatan. Di dekat pantai, dia menemukan beberapa penyihir, dan mereka memberitahunya jalan menuju kota terbesar. Baiklah, kita sudah sampai, kata Mistra kepada semua orang saat pelat transportasi menyentuh tanah. Bersinar, pelat transportasi menghilang dari bawah kaki semua orang. Selamat datang di rumah barumu. Bab 694, Jenius Pertama. Orang-orang melihat rumah baru mereka. Aneh sekali. Mulai sekarang, mereka akan tinggal di tempat yang benar-benar berbeda, dan terlebih lagi, mereka tinggal di antara banyak pejuang. Selain itu, para pejuang ini menggunakan metode yang sangat berbeda untuk mencapai kekuatan mereka, dan mereka mungkin juga memiliki budaya mereka sendiri. Bisa dibilang, para pejuang dari Ichi Bastion lebih banyak tinggal di masyarakat penyihir. Lagi pula, Ichi Bastion sepenuhnya menjalankan aturan yang sama dengan hampir semua kota lain, dan semuanya dijalankan oleh penyihir. Tapi di sini, mungkin tidak akan ada banyak penyihir. Tidak akan ada banyak pedagang mage. Tidak akan ada binatang yang kuat. Aneh sekali. Bisa dibilang, semua orang merasa seperti telah sampai di tempat yang tidak secanggih rumah mereka sebelumnya. Segalanya tampak lebih primitif. Namun, itu juga memiliki kemurnian dan kesederhanaan tertentu. Ya, lingkungan sekitar dikurasi oleh Lightning Manor, tapi kota itu sendiri dijalankan dan diperluas oleh para pejuang. Di sini, para prajuritlah yang bertanggung jawab, bukan para penyihir. Setidaknya, selama seseorang mengabaikannya, dia berada di dalam dunia kecil yang dikendalikan mage. Prajurit Impossible Stage sudah bisa merasakan semua orang di kota kecil dengan spirit sense mereka, dan prajurit Diamond Body Stage juga merasakan kedatangan mereka. Jelas sekali, semua orang telah diberitahu tentang hari ini. Prajurit terkuat di kota sedang melihat orang-orang yang datang dengan alis berkerut. Mereka tidak terlalu senang dengan kedatangan mereka. Tentu saja, Impossible Stage telah terbukti sangat kuat, namun orang-orang ini juga merupakan ancaman bagi budaya mereka. Akankah mereka mengubah segalanya di kota? Terlebih lagi, tidak banyak orang di sini yang bisa melawan para prajurit Impossible Stage ini. Tentu saja, ada jauh lebih banyak prajurit panggung tubuh berlian daripada prajurit panggung Impossible yang hadir, tapi itu tidak masalah. Prajurit Diamond Body Stage terkuat di kota itu berada di Mid Diamond Body Stage. Semua orang yang lebih kuat dari individu ini telah meninggalkan kota untuk bergabung dengan dunia luar yang nyata. Mereka telah melakukan perjalanan ke Star City untuk bergabung dengan Warriors Guild di bawah kepemimpinan Elfer. Ketika para prajurit melihat Lei dan wanita berambut perak hadir, mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya di depan para prajurit baru. Prajurit Impossible Stage akan memiliki lebih banyak kekuatan dan pengaruh di dunia kecil ini. Untuk sementara, para pejuang baru hanya melihat para pejuang lama di kota. Apa perintahmu, Tuan? Wanita berambut perak itu bertanya pada Sang. Sebagai prajurit terkuat, Sang jelas akan memegang kendali. Saya tidak mendapat perintah apapun, kata Sang netral. Saya kemungkinan besar tidak akan tinggal di sini. Hal ini mengejutkan sebagian besar prajurit. Dia tidak akan tinggal di sini. Mengapa? Wanita berambut perak itu memandang ke arah Mistra, yang menghela nafas. Ya, dia tidak akan menjadi bagian dari semua ini, jelas Mistra. Dia akan bekerja di tempat lain, tetapi jika dia memiliki pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan kekuatan prajurit secara keseluruhan, dia akan memberitahu kami, dan kami akan meneruskan informasi ini kepada Anda semua. Reaksi terhadap berita ini beragam. Akhirnya, 5 prajurit Impossible Stage yang telah membungkuk kepada Sang sebelumnya di Ichi Bastion melangkah ke depannya lagi dan membungkuk sekali lagi. Itu adalah penghormatan terakhir. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu guru mereka lagi, atau jika mereka bertemu, hal itu akan terjadi jauh di masa depan. Sang tidak terlalu peduli. Sebelum Anda melakukan apapun, kata Mistra, saya perlu memberitahu Anda semua tentang peraturannya. Para prajurit itu mengangguk. Kemudian, Mistra menoleh ke Sang. Seseorang sedang menunggumu hanya 500 km ke utara. Silakan temui mereka. Sang tidak mengatakan apapun dan terbang ke langit. Lalu, dia menembak ke arah utara.
Para prajurit Impose Stage menyaksikan saat Sang pergi. Tuan mereka telah meninggalkan mereka. Mulai sekarang, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Tentu saja, segala sesuatunya tidak sedrastis atau sedramatis yang dibayangkan para pejuang. Bagaimanapun juga, pengetahuan Sang akan tetap mempengaruhi setiap pejuang yang tinggal di sini. Misra menoleh ke semua orang yang hadir dan mulai memperkenalkan mereka tentang cara kerja di sekitar sini sementara Sang terus terbang ke arah utara. Kembali ke area 23, dia memulainya di antara para pejuang. Kemudian, dia bertarung melawan penyihir dengan para prajurit. Kemudian, setelah meninggalkan area 23, Sang hanya dikelilingi oleh para penyihir. Ketika dia mendapatkan Ichi Bastion, Sang dikelilingi oleh para penyihir dan memiliki kota prajuritnya sendiri di bawahnya. Dan sekarang, Sang hanya akan dikelilingi oleh para penyihir lagi. Dimanapun Sang akan berakhir, pasti tidak akan ada satu pun pejuang. Sang menduga dia akan berakhir di suatu tempat dengan penyihir terkuat dan paling berbakat di seluruh dunia. Tentu saja, para pejuang dapat menutup jarak antara mereka dan para penyihir, tetapi berapa banyak prajurit yang benar-benar dapat mencapai kekuatan pertempuran tertinggi yang dapat dicapai oleh segelintir penyihir elit ini. Wanita berambut perak adalah yang paling dekat, tapi paling banter, dia mungkin bisa melompat satu level melawan Archmage. Tentu, itu mengesankan, tapi itu hanya pada tingkat yang mungkin diterima di Lightning Manor di alam ke-6. Dia tidak berada pada level penyihir yang akan dibentuk menjadi raja penyihir yang kuat, dan tempat di mana Sang akan pergi bahkan berada pada level tambahan di atasnya. Mungkin dalam beberapa abad, para pejuang mungkin menghasilkan satu individu yang bisa bergabung dengan penyihir yang suatu hari nanti akan menjadi raja penyihir, tapi levelnya masih satu tingkat di bawah Sang. Dalam hal kekuatan pertempuran, Sang adalah sebuah teka-teki bagi para pejuang. Dia tidak wajar, tidak ada prajurit yang bisa menjadi sekuat ini secepat ini. Akhirnya, Sang menemukan seseorang di dekat tepi sens rohnya tetapi bersikap seolah dia tidak melihat mereka. Setelah maju sejauh 50 km lagi, dia benar-benar melihat mereka dengan spirit sense-nya. Ketika Sang melihat mereka, dia langsung yakin akan sesuatu. Satu fakta segera menjadi jelas baginya. Kecuali Ratu Cahaya Bintang, yang terlalu kuat untuk dievaluasi oleh Sang belum pernah melihat seorang jenius sejati sepanjang hidupnya. Sampai sekarang, bab 695, posisi. Orang yang seharusnya ditemui Sang sedang berdiri di langit. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan Sang, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang penyihir leluhur. Tentu saja, orang yang hendak ditemui Sang adalah pemimpin penyihir puncak. Dia tampak seperti seorang pria muda yang tinggi dan tampan, namun pakaian yang dia kenakan sedikit berbeda dari apa yang dikenakan kebanyakan raja penyihir lainnya. Dia mengenakan celana panjang perak sederhana dan kemeja perak. Dia memiliki rambut perak panjang, dan ada sesuatu yang sangat santai dan kasual pada dirinya. Sepertinya dia bukan bagian dari kekaisaran yang sangat kuat tetapi hanya berjalan-jalan di kota di waktu senggangnya. Namun, ketika Sang merasakan auranya, dia segera menyadari sesuatu. Sungguh luar biasa. Sang tidak begitu yakin bagaimana menjelaskannya, tapi dia merasa orang di depannya itu unik dan istimewa. Di satu sisi, sepertinya dia telah menyatu dengan dunia di sekitarnya. Sepertinya dunia adalah panggungnya. Segala sesuatu di dunia ini hanya ada untuk mendukung dan mengangkatnya. Itu semacam penguasaan atas kekuasaan itu sendiri. Ada banyak karakter dalam auranya, yang membuatnya sangat mudah untuk membicarakan banyak hal tentang dirinya karena banyak hal yang bisa dijelaskan. Sang belum pernah merasakan aura seperti itu sebelumnya. Sepertinya di depan orang ini, semua orang terlihat abu-abu dan seragam. Sang mengira dia akan bertemu dengan para penyihir yang sangat luar biasa sebelum datang ke sini, tetapi tingkat aura orang ini masih mengejutkannya karena jauh lebih tinggi daripada siapapun yang pernah berhubungan dengan Sang. Ya, kecuali Ratu Cahaya Bintang, tapi Sang baru melihatnya sekitar 1 menit atau lebih. Saat Spirit Sense Sang mengunci Sang Mage Lord, Spirit Sense Sang Mage Lord menoleh ke belakang. Apakah kamu pernah melihat orang seperti kami sebelumnya? Tuan penyihir bertanya sambil tersenyum. Tidak, jawab Sang sambil terbang mendekati Tuan penyihir. Oh, reaksimu cukup pelan, kata Sang Raja penyihir dengan sedikit terkejut. Saya berasumsi Anda pernah bertemu seseorang seperti kami sebelumnya. Aku tidak melakukannya, jawab Sang. Kesunyian. Saat keheningan berlalu, Tuan penyihir mengangkat alisnya. Kamu tipe pendiam, dia bertanya. Saya hanya berbicara bila diperlukan, jawab Sang. Tuan penyihir mengangguk. Tentu saja, ada banyak orang sepertimu di unitku. Kamu akan merasa seperti di rumah sendiri, ucapnya santai. Biasanya, Sang akan bertanya kepada Tuan penyihir mengapa dia menerima Sang secepat ini, tetapi setelah merasakan aura Tuan penyihir, Sang tahu bahwa pertanyaan seperti itu tidak diperlukan. Jika Tuan penyihir memiliki aura yang begitu kuat, Sang mungkin juga memiliki aura seperti itu. Selain itu, Tuan penyihir mungkin bertanggung jawab atas banyak penyihir yang sangat berbakat, yang berarti dia tahu persis bagaimana perasaan aura orang-orang ini. Ini berarti penguasa penyihir dapat memperkirakan kekuatan pertempuran Sang berdasarkan auranya. Tentu saja, sebuah unit atau ruang kelas yang berisi orang-orang jenius terhebat di dunia juga membutuhkan guru-guru yang jenius. Karena itu, kemungkinan besar Tuan penyihir ini pernah menjadi bagian dari unit yang dipimpinnya sekarang. Apa hierarki unitmu? Sang bertanya. Pria itu hanya terkekeh. Kita bisa bicara di jalan,
kata pria itu sambil mengambil sepiring kecil gelas. Naik. Sang perlahan mendarat di piring kaca, dan keduanya melesat ke kejauhan dengan kecepatan yang menggelikan. Saat ini, Sang sangat pandai memperkirakan kecepatan, dan kecepatan yang mereka tempuh saat ini bahkan mengejutkannya. Dengan kecepatan ini, mereka dapat menempuh jarak 1 juta kilometer hanya dalam waktu 20 menit, sungguh gila. Kekuatan ruang bahkan membengkokkan spirit sense Sang. Namun, dia masih bisa melihat Raja Penyihir hanya beberapa meter di sampingnya. Atau, lebih spesifik lagi, dia telah berubah menjadi sambaran petir. Pada saat ini, Raja Penyihir telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh sambaran petir besar, lebarnya hampir 3 meter dan panjang 20 meter. Apakah itu mantra kerajaan? Sang bertanya. Ya, suara pemuda itu muncul di benak Sang. Mantra kerajaan, seperti namanya, adalah mantra eksklusif untuk salah satu kerajaan. Orang yang tidak bekerja secara langsung untuk kekaisaran tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mempelajari mantra ini, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka bayarkan. Kenapa peneliti tadi tidak menggunakannya? Sang bertanya. Tidak semua orang mendapat akses terhadap hal ini, kata pria itu. Pasukan dan pengintaian mendapatkannya secara gratis. Logistik harus membayarnya. Penelitian, diplomasi, dan administrasi tidak mendapatkan akses ke sana. Saya kira ini adalah departemen yang berbeda di Lightning Manor. Sang bertanya. Yah, kata Raja Penyihir, ada satu lagi, tapi aku belum bisa memberitahumu tentang hal itu. Kami harus memberimu inisiasi terlebih dahulu. Sang mengangguk. Bagaimana dengan hierarki departemen Anda? Itu lagi, kenapa kamu begitu peduli dengan hierarki? Ini penting, kata Sang. Tuan Penyihir menunggu penjelasannya, tapi Sang tetap diam. Sang Raja Penyihir menggaruk pipinya sambil berpikir, yang tampaknya cukup aneh, mengingat saat ini dia adalah seorang sambaran petir. Saya bisa memberi Anda gambaran kasar tentang kekuatan setiap level. Apakah itu cukup? Itu sudah cukup, kata Sang. Bagus, tambah Sang Raja Penyihir. Di bagian bawah, kita punya Spark. Mereka bukan milik departemen biasa di Kekaisaran dan ada di semua departemen itu. Mereka adalah penyihir leluhur yang kita pekerjakan untuk berbagai hal. Kamu bisa menganggap mereka sebagai asisten, tapi jangan saya tidak memerintahkan mereka secara acak seperti pelayan. Mereka adalah orang-orang seperti orang lain, dan mereka hanya ingin mencari nafkah. Juga, jika kamu memberi perintah berlebihan, mereka bisa melaporkanmu ke atasan mereka, yang kemudian akan mempertanyakan kemampuan sosialmu. Itu mungkin terdengar tidak berbahaya bagimu, tapi sebenarnya cukup buruk. Kami adalah sebuah kekaisaran. Kami adalah sebuah kelompok. Tentu saja, kami mungkin bukan keluarga, tapi kami tetap satu hal, dan kami harus bertindak sebagai satu kesatuan. Saya tidak mengharapkan Anda memperlakukan Spark seperti teman. Saya hanya berharap Anda memperlakukan mereka sebagaimana Anda memperlakukan karyawan manapun. Biasa saja dan profesional, Anda tahu. Sang hanya mengangguk. Bagus, tambah Sang Raja Penyihir. Selanjutnya, kita punya Boltlings. Keluarga Boltling adalah para penyihir berbakat yang belum mencapai alam Raja Penyihir. Mereka cukup berbakat, dan mereka sedang dibina untuk suatu hari nanti menjadi Raja Penyihir. Apakah aku akan menjadi seorang Boltling? Sang bertanya. Tidak, kata Tuan Penyihir. Tingkat selanjutnya terdiri dari 2 jabatan yang mempunyai tingkat kewenangan yang sama. Mereka boleh memberi perintah kepada orang di bawahnya, tetapi tidak bisa saling memberi perintah. Keduanya adalah Bolt dan orang-orang di grup Anda. Saya belum bisa memberitahu Anda judulnya. The Bolt adalah Mage Lord yang normal. Setiap Bolt bertanggung jawab atas seluruh unit Spark. Anda dapat melihat mereka sebagai manajer Lightning Manor. Orang-orang di grup Anda memiliki status khusus. Saya akan membicarakannya lebih lanjut nanti. Tingkat berikutnya adalah Guntur. Guntur adalah Raja Penyihir yang sangat kuat yang bertanggung jawab atas beberapa baut. Ada 10 Guntur di setiap departemen, dan 10 Guntur ini pada dasarnya menjalankan salah satu dari 7 departemen di Lightning Manor. 10 guru ini tunduk pada salah satu dari 7 Raja Penyihir kita. Raja Penyihir tidak memiliki gelar khusus apapun. Fakta bahwa mereka adalah Raja Penyihir saja sudah cukup istimewa. Secara resmi, ketujuh Raja Penyihir memiliki tingkat otoritas yang sama, namun secara tidak resmi, Raja Penyihir yang bertanggung jawab atas Departemen Administrasi bertanggung jawab karena dialah satu-satunya yang diizinkan untuk menghubungi leluhur, Kaisar Petir, dan pada dasarnya semua perintah leluhur datang melalui mulutnya. Dan itu saja, kata Sang Raja Penyihir. Apakah itu menjawab pertanyaanmu? Sang mengangguk. Cukup. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan, kata Tuan Penyihir. Mengapa Anda bertanya tentang hierarki sebelum menanyakan hal lain pada dasarnya? Seperti rumah baru Anda, pekerjaan baru Anda, seberapa kuat orang lain, dan sebagainya. Karena saya tidak ingin ada informasi yang jatuh ke tangan yang salah, kata Sang. Jika Tuan Penyihir memiliki alis saat ini, dia akan mengangkat salah satunya. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Saya tidak ingin informasi yang saya miliki sampai ke tangan seseorang yang bekerja untuk kerajaan lain, kata Sang. Saya ingin informasi ini hanya sampai ke telinga Lightning Manor. Cukup paranoid, kata Sang Raja Penyihir. Sang tidak menjawab. Kau tahu, banyak orang baru yang percaya bahwa mereka punya rahasia besar yang tidak boleh diketahui siapapun, tapi kenyataannya Lightning Manor adalah sebuah kerajaan.
Selama kamu tidak punya harta rahasia yang disimpan yang memungkinkanmu melakukannya menjadi Raja Penyihir, Istana Petir tidak terlalu peduli, kata Raja Penyihir. Sang terdiam beberapa saat. Bagaimana dengan alasan mengapa hanya ada sedikit Raja Penyihir? Sang bertanya dengan netral. Apa, ritual memajukan mana? Tuan Penyihir mengulangi dengan sedikit geli. Tentu saja, tidak semua orang di luar sana mengetahuinya, tapi pada dasarnya semua orang di dalam Lightning Manor mengetahuinya. Ini sebenarnya bukan rahasia. Itukah yang kamu katakan kepada orang-orang? Sang bertanya. Ya, apalagi, itu kenyataannya, kata pria itu. Sang terdiam beberapa saat. Kamu di posisi apa? Sang bertanya. Namaku Lucin Sparkrite, dan aku seorang guntur. Bab 696, Rahasia. Itu tidak sepenuhnya seperti yang diharapkan Sang, tapi itu adalah salah satu pilihan. Guntur, seseorang yang mengendalikan 10% dari satu departemen. Seseorang yang secara langsung bekerja di bawah Raja Penyihir. Sang tahu bahwa dia tidak mungkin meminta untuk bertemu dengan Raja Penyihir, yang berarti Guntur adalah pilihan terbaik berikutnya. Apakah itu cukup bagimu? Lucin bertanya sambil tertawa kecil. Sang terdiam beberapa saat. Berdasarkan aura Lucin, Sang percaya bahwa Lucin benar-benar seorang guntur. Sang pernah melihat beberapa orang bekerja untuk sebuah kekaisaran sebelumnya, dan tak satu pun dari mereka yang pernah mendekati keagungan aura Lucin. Guntur mungkin adalah orang yang dibesarkan oleh orang-orang setingkat Sang karena hanya ada satu penantang raja sejati. Kamu berencana menerimaku di Lightning Manor, kan? Sang bertanya. Tentu saja, kata Lucin sambil terkekeh. Kalau begitu, tidak ada alasan untuk membunuhku, kan? Sang bertanya. Selama kamu tidak secara aktif melawan Lightning Manor, tidak, Lucin membenarkan. Kamu cukup paranoid. Kamu pasti menganggap rahasiamu sangat penting, tambahnya dengan sedikit humor. Sang menarik napas dalam-dalam. Sulit untuk membuat Sang gugup, tapi bukan tidak mungkin. Saat ini, Sang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu yang dia benci. Dia akan menaruh kepercayaannya pada seseorang yang lebih kuat darinya. Sang ingin mendapatkan pengasuhan terbaik dari Lightning Manor, dan untuk itu, dia perlu mengungkap banyak rahasianya, terutama sejauh mana kekuatannya yang sebenarnya. Jika dia merahasiakan semua itu, kemungkinan besar Sang akan mendapatkan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan orang lain, hanya berdasarkan fakta bahwa dia adalah seorang pejuang dan bukan seorang penyihir. Dari tebakan Sang, Lightning Manor mungkin hanya memasukkan Sang ke dalam departemen ini untuk pertunjukan. Dia lebih merupakan suatu keanehan bagi mereka. Mereka mungkin tidak menyangka Sang akan mencapai kekuatan guntur di masa depan. Mereka akan memberinya lebih banyak sumber daya daripada Boltling, itulah sebabnya mereka memasukkan Sang ke dalam unit Lucin, tapi mereka mungkin tidak akan memberinya manfaat penuh yang akan diterima oleh seseorang dari unit Lucin. Itulah sebabnya Sang pada dasarnya terpaksa menyerahkan nyawanya lagi. Kekejian telah menghabiskan begitu banyak mana sehingga hanya sejumlah Raja Penyihir yang bisa hidup dalam satu waktu, kata Sang. Oh, teori yang menarik. Bagaimana kamu bisa mendapatkan teori itu? Lucin bertanya dengan acuh tak acuh. Raja Penyihir hidup selama 100.000 tahun, dan jumlahnya ada sekitar 100. Setiap 1000 tahun, sebuah turnamen diadakan di antara semua kerajaan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi Raja Penyihir berikutnya. Orang-orang yang mengambil bagian dalam turnamen ini disebut King Contenders, kata Sang. Kesunyian. Untuk pertama kalinya, Lucin tidak langsung menjawab. Siapa yang memberitahumu? Lucin bertanya. Suaranya masih terdengar sopan, namun ada juga sesuatu yang serius dan menyeramkan di dalamnya. Orang yang sama yang memberiku peta bintang, kata Sang. Lucin terdiam beberapa saat. Siapa lagi yang tahu? Dia bertanya. Saya tidak memberitahu siapapun, kata Sang. Tidak ada siapa-siapa, ulang Lucin. Ya, tidak ada yang lebih kuat darimu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada yang lebih lemah darimu. Tidak ada siapa-siapa. Apakah kamu memberitahu seseorang bahwa sekarang sudah mati? Aku tidak memberitahu siapapun. Kesunyian, lebih banyak keheningan. Apakah kamu mengerti sekarang? Sang bertanya. Itulah mengapa aku sangat berhati-hati. Kesunyian, sepertinya kita harus mengadakan penyelidikan internal, kata Lucin sambil menghela nafas. Hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan keluar. Saya kira itu bukan orang dari Lightning Manor, kata Sang. Apakah Anda yakin? Lucin bertanya. Dia sepertinya bukan seseorang yang cocok dengan Lightning Manor, jawab Sang. Kesunyian, baiklah, kata Lucin. Saya akan memberitahu atasan saya. Kebocoran seperti itu bukanlah sesuatu yang kecil. Anda cerdas untuk tidak memberitahu siapapun. Namun, tambah Lucin, dan Sang merasakan spirit sense Lucin semakin kuat. Sepertinya Lucin lebih memperhatikan Sang daripada sebelumnya. Rahasia seperti itu tidak terasa seperti sesuatu yang akan kamu ceritakan begitu saja kepada seseorang tanpa alasan. Tentu, kamu tahu tentang hal spesial ini, tapi hal spesial itu tidak akan meningkatkan kekuatanmu atau mempengaruhi Lightning Manor. Tidak ada keuntungan dengan banyak risiko. Jadi, mungkinkah ada rahasia lain yang ingin kamu ceritakan padaku? Lucin bertanya. Benar, tambah Sang. Aku sudah memberitahumu rahasia ini agar kamu menganggapku serius. Selain itu, hal-hal yang aku katakan berikut ini akan menempatkanku di bawah banyak pengawasan, dan jika aku merahasiakan hal seperti ini, itu akan terlihat mencurigakan.
Aku telah memutuskan untuk melakukan yang terbaik dengan Lightning Manor. Kesunyian. Oke, kata Lucin setelah beberapa saat, setelah mengetahui tentang sesuatu yang sensitif seperti penantang raja, pada dasarnya kamu terpaksa berkuda atau mati jika kamu mengerti maksudku. Jadi, menceritakan lebih banyak tentang dirimu kepada kami tidak akan mengubah nasibmu menjadi lebih buruk. Sang mengangguk. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang tahap jalan sejati dan tahap pemaksaan? Dia bertanya. Saya telah menerima laporan Mistra melalui transmisi suara, dan saya membacanya. Jadi, ya, saya mengetahuinya. Dia juga cukup marah karena keengganan Anda untuk memberitahu dia lebih banyak, tapi kalau dipikir-pikir, itu adalah pilihan cerdas, kata Lucin. Dia bertanya padaku tentang apa yang kamu katakan tentang dunia ini, tapi dia tidak menganggapmu terlalu serius. Aku hanya mengatakan kebohongan yang sama seperti yang aku katakan sebelumnya, dan dia mempercayainya. Sang mengangguk lagi. Jalan yang kuat setara dengan konsep tingkat 1. Seorang pejuang tahap jalan sejati dengan jalan yang solid dapat melawan penyihir tinggi dengan konsep tingkat 1. Apakah kamu setuju? Kedengarannya benar, kata Lucin. Mistra mengatakan hal yang sangat mirip. Sebelum saya mencapai tahap jalan sejati, saya memahami 4 jalan yang sangat kuat, kata Sang. Ya, tambah Lucin. Syarat untuk masuk ke unitku adalah memiliki spirit sense 4 kali lipat. Menurutku kamu bisa menebak apa maksudnya. Sang mengangguk. Saat aku berada di tahap jalan sejati, aku sedang mencari cara untuk maju. Konsep prajurit tahap kelima belum ada, dan aku harus menemukan cara untuk mencapainya. Saya mengetahui tentang imposes ketika saya memakan sesuatu yang meningkatkan persepsi saya untuk salah satu dari 4 jalan saya. Saya berteori bahwa saya memerlukan 2 hal untuk membuat impose. Mana saya harus mengalir dengan sempurna, dan teknik saya harus sempurna. Aku sudah mendengarnya, kata Lucin. Tetapi masalah saya adalah saya memiliki 4 jalur berbeda dan gaya bertarung saya terus berkembang. Ini berarti saya perlu mengubah jalur mana saya. Itu mungkin cukup sulit karena kamu memiliki 4 jalan berbeda, tambah Lucin. Sang mengangguk. Saya menemukan sebuah cara. Saya hanya membuat lebih banyak jalur mana. Saya membuat jalur mana yang terpisah untuk hampir setiap serangan. Menjelang akhir, hal itu meningkatkan jumlah jalur mana saya secara besar-besaran. Disitulah biskormu berperan. Lucin bertanya. Benar, kata Sang. Karena volume tambahan yang bisa ditampung oleh mana pathwaysku, tekanannya tidak cukup, itulah sebabnya aku membutuhkan biskor. Tapi ada masalah. Jalur manamu terlalu lemah, kata Lucin. Ya, kata Sang, tapi aku menemukan cara untuk mengatasi ini. Saya menggunakan terobosan kecil. Kesunyian. Saya akan memahami satu impose untuk setiap terobosan kecil, dan saya menggunakan momentum dari impose ini untuk menambahkan lebih banyak mana ke dalam dinding jalur mana saya. Itu masalahnya, kata Lucin dengan suara yang lebih serius. Sang tidak mengatakan apapun. Anda memerlukan momentum untuk melewati penghalang antar alam. Dengan menggunakan impos Anda pada setiap terobosan kecil, Anda menggunakan momentum itu. Tanpa memahami hal lain di tahap puncak jalur sejati, kamu tidak bisa maju, kata Lucin. Sang terdiam beberapa saat. Aku tidak mengetahuinya. Tunggu apa? Lucin tiba-tiba bertanya. Bagaimana kamu tidak tahu? Saya tidak pernah berencana melakukan hal itu, kata Sang. Saya kira Anda juga tahu tentang World Connection. Kesunyian. Jika Pat adalah konsep tingkat 1, maka Impose adalah konsep tingkat 2. Hal ini juga akan membuat World Connection menjadi konsep tingkat 3, kata Sang. Saat saya berusia sekitar 310 tahun, saya akhirnya berhasil memahami koneksi dunia, dan saya berhasil menerobos dengan menggunakan ini. Saat ini, Spirit Sense-ku berukuran 250 km. Kesunyian. Bab 697, Keputusan Sulit. Setelah beberapa detik, Lucin benar-benar berhenti. Sambaran petir besar menghilang, memperlihatkan tubuh Lucin lagi. Saat ini, Lucin sedang menatap Sang dengan mata menyipit, dan auranya terasa sangat kuat. Saya perlu memverifikasi ini, kata Lucin dengan nada serius. Sang hanya mengangguk sekali. Sesaat kemudian, beberapa potongan logam muncul di sekitar Sang. Ada ribuan dari mereka, dan mereka tersebar di seluruh Spirit Sense Sang. Dorong setiap bagian ke tanah yang bisa kamu lihat, perintah Lucin. Sang melakukan hal itu. Spirit Sense-nya terfokus pada semua potongan logam yang bisa dia lihat, dan dia mendorongnya ke tanah. Dalam radius 250 km di sekitar Sang, semua potongan logam yang melayang mulai berjatuhan ke tanah. Aura Lucin bergetar. Dia adalah seorang Thunder, mage lore kelas tertinggi kedua yang pernah ada, hanya satu tingkat di belakang King Contenders yang sebenarnya. Membodohinya sangatlah sulit, dan itulah mengapa dia sangat terkejut. Kekuatan Sang tampaknya asli, dan dia tidak bisa melihat kebohongan apapun. Itu berarti dia tidak berbohong atau mendapatkan bantuan dari Raja Penyihir dari kerajaan lain. Kedua hal tersebut akan sangat mengejutkan. Berapa banyak orang yang mengetahui hal ini? Lucin bertanya. Kuil darah mengira aku memiliki indera jiwa dengan ukuran 150 atau 200 km. Aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka karena aku tidak ingin mati.
Memiliki Raja Penyihir lain yang kuat yang bergabung dengan salah satu musuhmu mungkin menjengkelkan, tetapi memiliki Raja Penyihir yang bergabung dengan salah satu musuhmu adalah hal yang menghancurkan, jelas Sang. Jika Spirit Sense-ku hanya berukuran 200 km, Kekaisaran pasti ingin merekrutku. Jika lebarnya 250 km, mereka mungkin memutuskan untuk membunuhku. Lucin mengerutkan alisnya dan menggaruk dagunya saat dia mengevaluasi kata-kata Sang. Kenapa kamu memberitahuku hal seperti ini? Apakah kamu tidak takut Lightning Manor akan menyingkirkanmu? Lucin bertanya. Selalu ada peluang, jawab Sang. Namun, aku punya peluang besar dengan Lightning Manor. Tidak ada orang lain yang tahu tentang semua ini. The Lightning Manor telah membayar banyak uang untukku. Saya masih memiliki cara untuk mencapai alam ketujuh bagi para pejuang dalam pikiran saya. Saya sudah berada di wilayah Anda. Dan aku jujur. Jika aku harus memberitahu seseorang, aku akan memilih momen ini. Lucin mengangguk pelan. Dia bisa melihat dari mana datangnya Sang. Namun masih sangat sulit untuk mempercayai semua ini. Dia adalah seorang pejuang. Para prajurit baru saja mulai muncul di radar Lightning Manor mungkin 500 tahun yang lalu, dan sekarang, mereka telah menghasilkan penantang raja yang asli. Kita harus tahu bahwa Lucin telah bekerja di Lightning Manor selama lebih dari 10.000 tahun. 500 tahun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Dan mengapa kamu mengambil risiko untuk memberitahu kami? Lucin bertanya. Kami tidak akan pernah mengetahuinya jika Anda tidak memberitahu kami karena kami bahkan tidak pernah menyangka hal seperti ini mungkin terjadi. Bagaimanapun, para pejuang masih baru. Karena tujuanku, kata Sang. Yang, menjadi yang terkuat, kata Sang. Menjadi yang terkuat, Lucin bertanya. Benar, kata Sang. Lucin memandang Sang beberapa saat tanpa berkata apa-apa. Lucin tidak akan menganggap serius siapapun jika mereka mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, orang-orang yang mengatakan hal itu tidak mengetahui bobot dari apa yang mereka katakan. Namun, Sang rupanya memiliki kekuatan seorang raja penantang. Dia sudah menjadi salah satu yang terkuat di alamnya. Ketika dia mengatakan itu bukannya tidak realistis. Lucin terdiam selama beberapa detik. Jelas sekali dia sedang mengevaluasi sesuatu. Memiliki calon raja yang bergabung dengan Lightning Manor akan menjadi kejadian yang luar biasa. Ada satu turnamen setiap 1000 tahun, dan tidak selalu ada Mage Lord yang hadir dengan 5 Spirit Sense. Jadi, seseorang dengan Spirit Sense 5 kali lipat hampir pasti akan mencapai alam Raja Penyihir di masa depan, dengan asumsi kekuatan pertempuran mereka tidak menurun. Tapi ini adalah seorang pejuang. Memiliki prajurit dari alam ketujuh adalah satu hal, tetapi sesuatu yang sama sekali berbeda ketika mereka berada di alam ke-8. Seseorang di alam ke-8 hanya berjarak satu langkah dari kaisar. Dengan asumsi Sang benar-benar berhasil memenangkan seluruh turnamen, akankah kekaisaran mengizinkan lahirnya Raja Prajurit? Sebagai seorang Thunder, Lucin memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Guntur memiliki, rata-rata, 100 Raja Penyihir di bawah mereka, yang akan memiliki lebih banyak lagi penyihir leluhur di bawah mereka. Namun, semakin Lucin memikirkannya, semakin dia merasa bahwa semua ini terlalu besar untuknya. Merupakan tanggung jawabnya untuk mengelola pelatihan semua orang yang sangat berbakat ini, tetapi jika menyangkut Sang, dia tidak tahu apa yang harus dia putuskan. Rawat dia, dan bagaimana jika Sang memenangkan turnamen tersebut? Kemudian, kerajaan harus menobatkan Raja Prajurit atau membunuh pemenang turnamen mereka. Bunuh dia. Kemudian, kerajaan lain mungkin menerima Raja Penyihir lain, yang memberikan tekanan lebih besar pada mereka. Terlebih lagi, filosofi Lightning Manor tidaklah teduh. Filosofi mereka adalah kerjasama, keadilan, dan kekuasaan. Kata kekuasaan berada di urutan ketiga, bukan yang pertama. Membunuh prajurit Impossible Stage yang kuat hanya karena bakat mereka akan sangat bertentangan dengan filosofi Lightning Manor. Menerima Sang tetapi tidak memberinya sumber daya yang cukup untuk memenangkan turnamen di masa depan. Itu akan sangat sia-sia, dan mereka juga akan merusak kerja sama mereka dengannya. Tentu, dia tidak bisa mencapai alam ke-8 tanpa mereka, tapi siapa yang tahu? Mungkin dia bisa merusak Lightning Manor dengan cara lain. Orang jenius seperti itu selalu punya cara khusus untuk menghadapi situasi buruk. Setelah beberapa saat mengevaluasi semua pilihannya, Lucin mengangguk. Dia berubah kembali menjadi sambaran petir, dan keduanya terbang ke kejauhan. Namun, Sang menyadari bahwa lintasan mereka telah berubah. Sebelumnya, mereka terbang lurus ke arah utara. Sekarang, mereka terbang menuju barat laut. Lucu sekali, kata Lucin. Tadi, aku mengolok-olok paranoiamu mengenai rahasiamu. Tetapi sekarang, karena rahasiamu, aku harus berkonsultasi dengan atasanku. Nasibmu terserah dia. Babak 698, Istana Petir. Sang sudah menduga hal seperti ini. Ini pada dasarnya adalah skenario terbaik baginya. Lucin bisa saja membunuhnya. Lucin bisa saja mengatakan bahwa mereka akan mendukungnya, tapi itu akan lebih buruk daripada dia meminta atasannya. Bagaimana keadaannya yang lebih buruk? Karena kebangkitan Raja Prajurit yang sebenarnya pasti memerlukan persetujuan dari setidaknya beberapa Raja Penyihir, jika bukan salah satu dari Kaisar Penyihir. Lucin jelas mengetahui hal itu. Jadi, satu-satunya alasan mengapa dia tidak bertanya kepada atasannya adalah karena dia yakin Sang tidak akan pernah menjadi begitu kuat. Itu akan berdampak buruk bagi Sang.
Untungnya, dia memutuskan untuk bertanya kepada atasannya. Ini berarti peluang Sang adalah nyata. Keduanya melanjutkan perjalanan selama hampir 1 jam, hal ini cukup mengejutkan bagi Sang. Saat ini, mereka mungkin telah melintasi lebih dari separuh wilayah Lightning Manor. Mereka mungkin telah menempuh perjalanan sejauh lebih dari 4 juta kilometer, dan itu sungguh gila. Semakin jauh mereka ke utara, segalanya menjadi semakin dingin. Iklim secara umum di Sang selalu sama, hanya sedang, tapi itu bukan karena seluruh atrium seperti itu. Hanya saja Sang belum cukup bergerak untuk menyadari adanya perubahan iklim. Dia selalu tinggal di bagian selatan sepertiga utara dunia. Kini, mereka memasuki bagian utara dari sepertiga bagian utara dunia. Saat-saat singkat yang berhasil dilihat sekilas oleh Sang di sekelilingnya menunjukkan kepadanya dunia yang benar-benar berbeda dari biasanya. Segalanya sangat dingin, ada es dan salju dimanapun dia memandang, dan jumlah monster Ice Affinity juga melonjak. Namun, itu hanya terjadi di lapangan. Langit sudah sangat gelap, dan semakin jauh ke utara mereka melakukan perjalanan, semakin gelap pula. Langit seluruhnya tertutup awan hitam, yang terus-menerus bergerak disertai ledakan petir. Meskipun ada banyak monster afinitas es di tanah, ada lebih banyak lagi monster afinitas petir di langit. Terlebih lagi, monster Lightning Affinity terasa jauh lebih berbahaya dan kuat bagi Sang daripada monster Ice Affinity. Itu hampir seperti monster Ice Affinity adalah mangsa dari monster Lightning Affinity di langit. Setelah beberapa saat, keduanya mulai terbang semakin tinggi. Mereka menerobos awan raksasa, setelah itu indera roh Sang tidak berfungsi dengan baik lagi. Kekuatan semua petir di awan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sang menduga sambaran petir mungkin bisa mengubah binatang leluhur menjadi abu. Hanya Raja Penyihir dan orang-orang yang dikawal oleh mereka yang bisa melewati lautan petir, kata Lucin pada Sang. Semua orang berubah menjadi debu. Lautan petir tebalnya ribuan kilometer, dan keduanya masih naik. Sang belum pernah setinggi ini sebelumnya. Konon laut petir ada karena leluhur, kata Lucin. Sang cenderung mempercayai Lucin. Angin di dekat Storm Eagle cukup kuat untuk melukai monster-monster panggung komandan dan bahkan mungkin membunuh mereka. Hanya monster tahap jalan sejati yang mampu mendekat. Tingkat kekuatan di sini akan serupa, hanya saja ditingkatkan secara besar-besaran. Akhirnya, keduanya berhasil menembus lapisan awan yang sangat tebal. Indra jiwa Sang mulai bekerja kembali, dan dia akhirnya bisa melihat dunia lagi. Langit di atas Sang tidak berawan dan hitam. Setidaknya, dia berasumsi warnanya hitam. Sayangnya, Sang tidak bisa melihat bintang-bintang dengan spirit sense-nya. Jadi, dia tidak tahu apakah ada. Di bawah Sang, hanya ada hiruk-pikuk tak terbatas yang hanya berisi kehancuran. Kekuatan petir itu tidak masuk akal. Lalu, ada satu hal lainnya. Sebuah kastil ungu raksasa terletak di atas laut petir yang merusak. Anehnya, Sang tidak bisa merasakan makhluk hidup apapun di dalam kastil. Mengesankan, bukan? Lucin bertanya. Sang hanya bisa mengangguk. Sulit untuk bekerja ketika semua orang melihat orang lain sepanjang waktu. Karena itu, dinding dan pintu menghalangi indera roh di dalam kastil, jelas Lucin. Apakah ini Lightning Manor? Sang bertanya. Benar, kata Lucin. The Lightning Manor adalah nama kekaisaran, tapi itu juga merujuk pada kastil yang ada di sini. Ini adalah Lightning Manor, tempat di mana leluhur dan 7 raja penyihir tinggal. Tentu saja, ada juga beberapa raja penyihir. Sebagian besar guntur menjalankan departemen mereka dari sini, dan ada juga beberapa baut yang melakukan hal tersebut, kesibukan para Thunder. Selain itu, karena hampir semua departemen angkatan darat dan sebagian besar departemen pengintaian tidak punya banyak pekerjaan, mereka juga sering tinggal di sini. Sementara Lucin menjelaskan semuanya, mereka berdua mendarat di pintu masuk besar Lightning Manor. Hanya para raja saja yang diperbolehkan terbang ke sini, jadi kita harus berjalan kaki, kata Lucin sambil melangkah maju. Lucunya, meskipun Lucin mengatakan berjalan, dia sebenarnya bergerak dengan kecepatan hampir 1 km per detik. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya memperkecil jarak antara dirinya dan tujuannya. Tentu saja, Sang tidak memiliki masalah dalam mengikutinya. Dia mungkin tidak sekuat Lucin, tapi tubuhnya masih sangat kuat. Keduanya melangkah melewati gerbang besar dan masuk. Ada beberapa bendera ungu besar yang tergantung di dinding, dan bagian dalam kastil tampak mahal namun sederhana. Daripada mengisi setiap ruang kosong dengan dekorasi, Lightning Manor lebih memilih pendekatan minimalis. Ketika Sang melangkah melewati gerbang, spirit sense-nya meluas ke depan, memenuhi seluruh jaringan lorong seperti air. Hampir semua pintu menuju ruangan tertutup, sehingga menghalangi indera roh Sang. Begitu spirit sense Sang memenuhi lorong, dia merasakan hampir 20 spirit sense yang sangat kuat menatapnya. Ini adalah indera roh dari beberapa orang acak yang baru saja berjalan melewati lorong. Namun, setiap orang di sini setidaknya adalah raja penyihir yang kuat. Sang sangat pandai memperkirakan kekuatan seseorang dengan melihatnya menggunakan spirit sense-nya, tapi tidak ada satu orang pun di sini yang kekuatannya bisa dia perkirakan. Mereka semua merasa sama kuatnya dengan penguasa wilayah kuil darah bagi Sang, bahkan lebih kuat. Tentu saja, para raja penyihir juga tertarik pada Sang. Mengapa seseorang dengan pikiran seorang penyihir tertinggi ada di sini? Sangat tidak biasa ada orang yang lebih lemah dari tuan penyihir di sini. Namun para raja penyihir tidak mengganggu Sang. Mereka hanya meliriknya beberapa kali dengan rasa ingin tahu.
Meski begitu, diperiksa oleh sekitar 20 Spirit Sense dengan kekuatan seperti itu masih cukup menakutkan. Saya bekerja di bawah Ratu Primordium, kata Lucin. Dia bertanggung jawab atas Departemen Penguatan. Departemen pesaingku adalah bagian dari Departemen Penguatan, yang berarti aku juga berada di bawah pengawasannya. Sang tidak terkejut karena Lucin tiba-tiba memberitahunya hal-hal yang tidak boleh dia pelajari sebelumnya. Sang sudah berada di dalam Lightning Manor itu sendiri. Dia akan bergabung atau mati. Tidak ada lagi alasan untuk merahasiakan hal ini. Ratu Primordium termasuk di antara 20 raja penyihir terkuat di dunia, dan dia bahkan mungkin mencapai 10 besar. Jadi, kamu harus tahu bahwa dia sangat luar biasa, bahkan di antara raja penyihir yang sudah luar biasa, kata Lucin. Bagaimana dengan Ratu Cahaya Bintang? Sang bertanya. Ratu Cahaya Bintang pernah menyatakan bahwa dia adalah raja penyihir terkuat kelima di Lightning Manor. Jadi, jika kita memperluas ini ke setiap kerajaan, dia mungkin berusia 50-an, jelas Lucin. Apakah Ratu Primordium adalah raja penyihir terkuat dari Lightning Manor? Sang bertanya. Tidak, jawab Lucin. Penjaga, raja penyihir dari Departemen Administrasi, adalah yang terkuat. Dia bukan raja penyihir terkuat di dunia, tapi dia sangat dekat. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi dia seharusnya berada di peringkat 5 besar. Siapa raja penyihir terkuat di dunia? Sang bertanya. Sang biasanya tidak banyak bicara, tapi dia tidak bisa menahan diri saat ini. Dia ingin tahu siapa orang terkuat di dunia, selain Kaisar Penyihir. Lucin menghela nafas. Kau tahu, jika penjaganya lahir lebih awal atau lebih lambat, dia mungkin adalah raja penyihir terkuat. Sayangnya, ada raja penyihir yang saat ini masih hidup yang kekuatannya tidak normal, bahkan untuk raja penyihir. Faktanya, dia sangat kuat sehingga para kaisar bahkan menyatakan bahwa dia mungkin mampu melawan dewa penyihir ketika dia masih menjadi raja penyihir, tetapi para kaisar berbeda pendapat tentang hal itu. Gelarnya adalah Raja Kematian yang disucikan, dan mungkin ada kemungkinan kaisar akan mengizinkannya menjadi kaisar. Bab 699, Ratu Primordium. Raja menguduskan kematian. Sang ingat bahwa dewa pernah berkata bahwa ada satu raja penyihir yang sebenarnya memiliki landasan yang mendukung ketuhanan. Sang sangat yakin bahwa dewa yang dimaksud adalah Raja Kematian yang disucikan. Sang juga tahu apa maksudnya ketika Lucin mengatakan bahwa para kaisar sedang berdebat tentang membiarkan Raja Kematian yang disucikan menjadi seorang kaisar. Jumlah raja penyihir perlu dibatasi, dan itu juga berlaku untuk kaisar penyihir. Dunia memiliki 10 kaisar penyihir, dan dunia mungkin tidak dapat mendukung kaisar penyihir ke-11. Jadi, ketika mereka berbicara tentang membiarkan Raja Kematian yang disucikan menjadi kaisar, mereka sedang mempertimbangkan untuk membunuh salah satu kaisar saat ini. Lagi pula, sejauh yang diketahui Sang, kaisar penyihir bisa hidup selamanya. Mereka tidak akan mati begitu saja. Ayo lanjutkan, kata Lucin, memberi isyarat agar Sang mengikutinya. Lucin melanjutkan menyusuri lorong bersama Sang. Mereka berjalan melewati beberapa lorong yang berbeda, dan akhirnya mereka mencapai tempat di mana tidak ada orang lain yang berjalan. Lorong-lorongnya tampak tidak berbeda dari lorong-lorong lainnya, tapi entah kenapa, Sang merasa lorong-lorong itu berbeda. Disinilah para raja penyihir tinggal, jelas Lucin. Tidak ada aturan khusus yang melarang pergi ke kamar raja penyihir dan mengetuk pintunya, tapi orang tidak membutuhkan aturan untuk itu. Akal sehat saja sudah cukup. Sang tahu apa maksud Lucin. Di beberapa perusahaan besar dengan ribuan karyawan, tidak ada peraturan yang melarang mengetuk pintu kantor CEO, namun orang-orang masih menghindari melakukan hal itu karena alasan yang jelas. Hal yang sama juga terjadi di sini. Lorong ini memiliki pintu yang jauh lebih sedikit dibandingkan lorong lainnya, yang berarti ruangan di balik pintu tersebut jauh lebih besar dibandingkan ruangan manapun dimanapun. Saat Sang berjalan melewati lorong, dia merasakan perasaan keagungan yang aneh. Di balik masing-masing pintu ini terdapat Raja Penyihir, salah satu dari 100 makhluk terkuat di dunia. Dia bisa mengetuk pintu manapun, dan dia akan berhadapan dengan salah satu makhluk terkuat di dunia. Itu adalah perasaan yang tidak nyata. Setelah berjalan sebentar, mereka berdua berhenti di depan sebuah pintu yang tampaknya acak-acakan. Ini pintu Ratu Primordium. Jangan pernah datang ke sini sendirian, mengerti? Lucin memerintahkan dengan suara serius. Sang mengangguk tanpa berkata-kata. Bagus, kata Lucin. Kemudian, Lucin mengucapkan semacam mantra rumit dan dengan ringan menyentuh pintu. Sekarang, kita harus menunggu, kata Lucin. Raja penyihir sangat sibuk, dan mengganggu mereka bisa menghabiskan banyak uang. Oleh karena itu, kami menggunakan mantra ini untuk secara halus memberitahukan bahwa kami ada di sini. Mungkin perlu beberapa minggu sampai dia membuka. Berderit, Sang mendengar pintu di depannya terbuka. Begitu pintu terbuka, Spirit Sense Sang membanjiri ruangan, tapi tidak sampai terlalu jauh. Rasanya seperti dunia berakhir hanya beberapa sentimeter di balik pintu. Sepertinya tidak ada lagi ruang, gravitasi, atau waktu di balik pintu. Sepertinya ruangan di balik pintu itu tidak ada. Dan Sang juga tidak melihat ada orang yang membuka pintu. Pintu itu sepertinya terbuka dengan sendirinya. Ratuku, Lucin berbicara dengan sopan sambil membungkuk cepat namun penuh hormat. Apa yang harus kamu laporkan? Sang mendengar suara tanpa emosi, indah, tetapi juga tegas datang dari pintu. Pembicaranya tidak agresif atau kesal sama sekali.
Nada suaranya memiliki perasaan rutin yang berbeda. Sayangnya, Spirit Sense Sang tidak dapat melihat Ratu Primordium. Dia mungkin terlihat oleh mata normal, tapi Sang tidak memilikinya. Ratuku, ini adalah pedang Sang, prajurit yang akan bergabung dengan Departemen Pesaing, kata Lucin sambil menunjuk ke arah Sang. Sang tidak merasakan perubahan apapun. Ya, Ratu Primordium bertanya, jelas mengharapkan lebih dari itu. Dia memiliki 5 sense roh, kata Lucin. Benar-benar sekarang, Ratu Primordium bertanya dengan sedikit terkejut. Sang tidak merasakan perubahan apapun di sekitarnya, tetapi dia bisa menebak bahwa Ratu Primordium mungkin sedang melihatnya sekarang. Kamu adalah pedang Sang, kan? Ya, jawab Sang. Kamu memiliki Spirit Sense 5 kali lipat. Saya berada di alam puncak kelima, dan indera jiwa saya memiliki radius 250 km. Itu seharusnya merupakan indera roh 5 kali lipat, jawab Sang. 3 detik keheningan berlalu. Siapa yang menyangka bahwa penantang sejati berikutnya adalah non-penyihir, renung Ratu Primordium. Bagaimana kamu mencapai level seperti itu? Sang menjawab pertanyaan Ratu Primordium dan menjelaskan kepadanya bagaimana dia memahami koneksi dunia pada tahap jalan sejati. Aneh sekali, komentar Ratu Primordium setelah Sang selesai. Kata-katamu bergema di dunia, yang berarti kamu mengatakan kebenaran. Tanpa kemampuan merasakan resonansi dunia, aku mungkin tidak akan mempercayaimu. Kata-kata Ratu Primordium memberi Sang informasi berharga. Dia mengira seseorang sekuat Raja Penyihir mungkin mengetahui beberapa cara untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak, tetapi Sang tidak pernah tahu bagaimana mereka akan mengetahui kebenarannya. Katakan padaku, Ratu Primordium menambahkan, siapa yang menjadi pendukungmu? Siapa yang memberimu sumber daya? Sang memberitahunya tentang posisinya sebagai asisten supervisor di area 23 dan bagaimana dia bisa menjara area 23. Kemudian, Sang memberitahunya bahwa dia harus meninggalkan area 23 karena perselisihan dengan asisten supervisor yang bekerja bersamanya dan dia telah membunuhnya. Jelas sekali, baik Lucin maupun Ratu Primordium tidak peduli. Sang bisa membunuh 50 asisten pengawas, dan Lightning Manor hanya akan memberitahunya dengan nada kesal agar tidak melakukan hal itu lagi. Setelah Sang memberitahu Ratu Primordium tentang apa yang dia gunakan untuk memahami koneksi dunia, dia bersenandung sebentar. Itu sangat sedikit, komentarnya. Jelaskan kepadaku secara rinci bagaimana kamu berlatih setelah memahami keempat kekuatanmu dan sebelum kamu memahami koneksi dunia. Sang melakukan hal itu. Dia tidak pernah istirahat satupun. Dia selalu memberikan segalanya. Dia melawan banyak binatang buas yang kuat. Dia mempertaruhkan nyawanya beberapa kali. Ratu Primordium meminta penjelasan yang lebih detail, dan Sang menjelaskan lebih detail lagi. Pada akhirnya, Sang telah berbicara selama lebih dari 2 jam, hanya menjelaskan bagaimana dia berlatih. Sang tidak bisa melihat reaksi Ratu Primordium, tapi dia bisa melihat reaksi Lucin. Rahang Lucin tegang karena tidak nyaman, dan bibirnya terkatup rapat. Ketika seseorang mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka tidak pernah istirahat, dia tidak akan terkejut. Banyak orang mengatakan itu. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar memahami maknanya secara literal. Sang tidak meluangkan waktu untuk beristirahat. Tidak ada waktu untuk berteman. Tidak ada waktu untuk dirinya sendiri. Tidak ada waktu untuk keluarga. Tidak ada waktu untuk hobi. Bahkan mesin atau lingkaran ajaib akan rusak atau terputus dari waktu ke waktu, tapi itu tidak berlaku bagi Sang. Dia benar-benar tidak pernah istirahat satupun. Lucin tidak yakin apa yang harus dia pikirkan tentang hal itu. Sang sangat kuat, tetapi dia juga telah berkorban lebih dari orang lain. Saat itulah Lucin menyadari orang seperti apa Sang itu. Dia adalah orang yang ekstrim. Baginya, selalu 0 atau 100. Tidak ada apapun di antara kedua angka itu. Saya mengerti, kata Ratu Primordium. Saya punya pertanyaan yang tidak berhubungan. Mengapa matamu tidak tumbuh kembali? Babak 700, jiwa. Lucin juga melihat ke arah Sang setelah Ratu Primordium menanyakan pertanyaan itu. Dia juga tertarik dengan jawabannya, tapi dia ingin menunggu pertanyaannya sampai mereka lebih akrab satu sama lain. Aku tidak bisa, jawab Sang. Penasaran, tambah Ratu Primordium, mengapa tidak? Kekuatan kekejian merenggutnya dariku, kata Sang. Sang berusaha sekuat tenaga untuk tidak memperlihatkannya, tapi dia sangat gugup saat ini. Ini adalah momen paling berbahaya. Saya pernah mendengarnya, kata Ratu Primordium. Jangan melawan, saya perlu memastikan sesuatu. Kemudian, Sang merasakan jari halus menyentuh sisi kepalanya. Sang melakukan yang terbaik untuk tidak bersikap mencurigakan, dan dia tidak melawan. Dia percaya pada filosofi Lightning Manor bahwa pikiran setiap individu adalah tempat suci yang tidak boleh dilihat atau dimanipulasi. Selama dia tidak membaca pikirannya, semuanya akan baik-baik saja. Lucius, Kaisar Penyihir, telah memberitahu Sang bahwa mantra, kemanusiaan, bahkan tidak dapat dilihat oleh Kaisar. Setelah beberapa detik, jari itu menjauh dari kepala Sang. Memang benar, jiwamu telah diubah dalam lebih dari satu cara, katanya. Bisakah kamu menjelaskannya? Sang bertanya. Saya juga ingin tahu lebih banyak tentang ini. Pada saat ini, Sang merasakan segunung kelegaan. Ada 2 hal yang salah dengan jiwamu, dan salah satunya lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan yang lainnya, katanya. 2 hal, Sang berpikir dengan bingung. Tentu,
dia memiliki dua mata, tapi itu hanya dihitung sebagai satu hal. Saat kekejian meledak, mereka menggunakan kemampuan yang sangat aneh. Mereka menggunakan esensi mereka sendiri untuk menyatu dengan mana di dunia. Kedua kekuatan itu saling membatalkan dan berubah menjadi kehancuran murni. Beginilah kemampuan kekejian untuk mengancam makhluk beberapa tingkat di atas mereka. Jika kamu terkena ledakan, kamu akan hancur berkeping-keping. Namun, jika kamu terkena inti dari kekejian, kamu tidak akan diledakkan tetapi digunakan sebagai bahan bakar. Dalam beberapa kasus, hal ini lebih buruk daripada diledakkan. Bagaimana? Sang bertanya. Melukai jiwa seseorang itu sulit karena ia berada di ruang yang berbeda dari tempat tinggal semua orang. Jangan mencoba memahami sepenuhnya konsep ini dulu. Ini sangat rumit, bahkan untuk orang sepertiku. Sang mengangguk tanpa berkata-kata. Untuk saat ini, bayangkan saja jiwa Anda ada dalam realitas paralel yang tumpang tindih dengan realitas kita. Bayangkan jiwa Anda sebagai awan dan tubuh Anda sebagai jangkar. Jika jangkarnya rusak, awan dapat memperbaikinya. Jika jangkarnya hancur total, awan akan hanyut dan menyebar. Itulah kematian. Namun, tidak ada yang bisa menyentuh awan. Awan ini sebenarnya kebal. Saat kekejian meledak, itu juga hanya menghancurkan jangkarnya. Namun, jika suatu kekejian ingin meledak, ia menarik semua jenis mana di sekitarnya, termasuk ruang, waktu, gravitasi, dan konsep yang menentukan kehidupan itu sendiri, mana kehidupan. Jiwamu terbuat dari life mana, dan life mana tidak bisa disentuh dengan mudah. Tapi life mana juga mana. Saat kekejian memperluas esensinya untuk menyatu dengan mana, ia melakukannya pada tingkat mendasar, yang mencakup semua bentuk mana, termasuk mana kehidupan. Life mana menentukan konsep keberadaan. Jika kamu kehilangan life mana, konsep keberadaanmu akan berubah. Dalam kasusmu, bagian jiwamu yang mewakili matamu sudah tidak ada lagi. Dalam arti tertentu, ini bahkan tidak bisa disebut cedera karena tidak ada yang bisa disembuhkan. Kamu adalah kamu. Kamu lengkap. Memiliki mata sama tidak normalnya bagimu seperti halnya manusia lain yang memiliki sayap yang tumbuh di punggungnya. Apakah kamu mengerti? Ratu Primordium bertanya. Sang mengangguk. Terima kasih. Adapun masalahmu yang lain, lanjut Ratu Primordium. Bagian jiwamu yang bertanggung jawab atas hubungan prioritas antara pusat jiwa dan inti jiwamu telah diubah, tapi dibandingkan dengan matamu, masalah ini bisa diperbaiki. Saya tidak mengerti, kata Sang. Artinya sangat sulit bagi tubuhmu untuk mentransfer mana ke pikiranmu untuk memperkuatnya, jelas Ratu Primordium. Sang menjadi gugup lagi, tapi kali ini karena alasan yang berbeda. Kamu bisa menyingkirkan tubuh prajuritku. Sang bertanya. Bukan saya pribadi, tidak, katanya. Untuk memperbaiki perubahan ini, Anda memerlukan seseorang yang mengetahui konsep kehidupan tingkat 2, perubahan. Saya hanya mengetahui konsep tingkat 1. Penjaga mungkin bisa membantumu, katanya. Sang menarik napas dalam-dalam. Bagaimana hal itu bisa mengubah tubuhku? Saya tidak yakin, kata Ratu Primordium. Anda perlu berbicara dengan kustodian. Apakah ada cara bagiku untuk bertemu dengannya? Sang bertanya. Anda akan bertemu dengannya dalam beberapa detik, kata Ratu Primordium. Sang menjadi terkejut, dan Lucin juga memandang Ratu Primordium dengan kaget. Saya telah memverifikasi bahwa Anda benar-benar memiliki 5 sens roh, tetapi identitas Anda sebagai seorang pejuang menyusahkan, jelasnya. Adalah kewenangan saya untuk mendukung Anda sampai Anda menjadi cukup kuat untuk mengikuti turnamen. Saya bisa melakukannya tanpa masalah apapun. Namun, jika kamu benar-benar berhasil menang, wewenangku tidak akan cukup untuk mengamankan posisi raja. Itu terserah pada Kaisar. Tugas saya adalah memperkuat generasi muda dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk memenangkan turnamen akbar, namun juga merupakan tugas saya untuk memastikan bahwa sumber daya yang kita berikan kepada generasi baru benar-benar berguna dan tidak terbuang percuma. Menginvestasikan sumber daya yang layaknya seorang penantang raja pada seseorang yang tidak bisa menjadi raja, tidak peduli seberapa kuatnya mereka, akan membuang-buang sumber daya ini. Itulah mengapa kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu, dan saya tidak bisa menyelesaikannya. Lucin, kamu tetap di sini. Aku akan membawanya ke penjaga. Baik, Ratuku, kata Lucin dengan nada hormat. Ikuti aku, kata Ratu Primordium kepada Sang. Sang merasakan dinding kehampaan keluar dari pintu yang melambangkan ujung dunia dan bergerak ke arah kiri. Sang hanya mengikuti tembok kehampaan saat mereka meninggalkan Lucin. Mereka tidak mengatakan apapun dalam perjalanan dan tiba di depan sebuah pintu kecil di samping gerbang besar. Ratu Primordium dengan sopan mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Kali ini, Sang dapat melihat dengan siapa dia berbicara. Dia tampak seperti pria dewasa dengan rambut beruban, dan dia mengenakan setelan yang sangat bersih, yang mengejutkan. Dia hampir tampak seperti kepala pelayan bagi Sang. Senang bertemu denganmu, Fana, Wester, penjaga, berbicara dengan sopan. Tentu saja, Wester juga melirik Sang dengan tertarik. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.